Baik, kita ikuti bersama materi ibadah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Yenuddin Nur. Dipersilakan. Yep. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah wa atimul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin para jamaah, calon-calon tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasul, yang mudah-mudahan pada pagi yang berbahagia ini di hari Minggu, insya Allah setiap langkah ibu semuanya dan ikhlas kita menuju tempat ini, mudah-mudahan ini dalam rangka persiapan kita menghadapi yaitu panggilan Allah lebih sempurna lagi. Kita doakan mudah-mudahan yang berada di tempat ini doanya dan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan Kau berikan kesempatan pada kami, ya Allah, yang hadir di majlis ini untuk bisa berziarah kembali ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatil Munawwarah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah dalam kami ibadah, selalu beribadah kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu zikir kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu bersolawat kepada nabimu. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Hindarkanlah kami mati dalam keadaan su'ul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shadaqallah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini patut kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan, dan yang kedua kesempatan Allah berikan pada kita untuk bisa memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat yang berkah ini, doa kita, langkah kita semuanya dijadikan catatan amal kebaikan buat kita semuanya. Salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, mungkin Bapak dan Ibu yang sebelumnya punya agenda keluar kota, tapi ternyata harus ngikutin undangan kita, yaitu undangan untuk menunaikan manasik. Saya aja dari kemarin kayak nggak terasa hari Minggu. Ini barusan tadi selesai ngisi majelis taklim, baru jam 10 kurang seperempat baru selesai. Langsung menuju tempat ini. Jadi kenapa kalau kita harus persiapkan manasik ini? Karena walau bagaimanapun persiapan manasik itu penting. Nggak cukup kita hanya sekedar lunas, kemudian badan sehat, tapi ternyata butuh manasik. Karena salah satu cara motivasi kita, kullu amalin bi ghairi ilmin mardudatun la tukbar. Setiap amal ibadah apapun yang tidak didasari dengan ilmu, maka dia akan ditolak oleh Allah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah apapun. Tidak cukup amal ibadah itu hanya semangat. Bapak Ibu mohon izin tadi pagi subuh kemudian langsung mandi, berangkat ke masjid atau di rumah sholat subuh. Tapi karena nggak pakai ilmu, subuh 3 rakaat. Diterima gak? Enggak. Bapak nanti semangat tawaf, ternyata semangatnya 14 kali putaran misalnya. Jadi memang harus pakai ilmu. Jadi nggak cukup seseorang itu dia sudah lunas, kemudian badannya sehat dan sebagainya. Insya Allah sampai ke depan, saya biasanya ngisi nggak lama Pak, cuman 2 jam biasanya ya. Jadi kalau 2 jam insya Allah lebih sempurna lagi. Bapak dan Ibu, di kantor kita ini dalam rangka menyempurnakan manasiknya, itu kita biasanya 3 kali manasik. Manasik yang pertama di kantor, nanti manasik yang kedua, kalau ibu langsung dari Jeddah kan biasanya langsung ke Mekah. Nah kalau ke Mekah nanti di atas bis, nanti ada penjelasan lagi oleh ustadz-ustadz kita.
Ya, nanti ada lagi manasik yang sebelum berangkat pada waktu kita sampai di bandara. Nanti sampai di bandara kita kasih penjelasan lagi, penjelasan hal yang sifatnya teknis, pemberian paspor, bagaimana check-in, bagaimana boarding pass dan sebagainya. Itu semua nanti akan kita jelaskan. Termasuk ibu sekarang 3 kalau nggak salah ya, ini ke Mekah semuanya kan? Ke Mekah semua untuk melakukan ibadah umroh. Ada pantun buat ibu, bu. Tegang banget ya. Ya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus, nggak bertele-tele ya insya Allah. Ikan emas, ikan patin, ikan mujair, itulah nama-nama ikan ya. Hadirin para jamaah, karena ibu dimulainya yaitu umroh terlebih dahulu, baru nanti berakhirnya di Madinah, maka jangan lupa ketika di rumah, maka awali dulu dengan dengan mandi sunnah. Mandi sunnah ihram. Ya, ada beberapa perkara sunnah ihram yang Bapak dan Ibu harus lakukan di rumah. Karena kalau kita mandi di bandara udah nggak mungkin. Mandinya nanti takut ditungguin. Ya, makanya mandi sunnahnya itu diawali dulu dari rumah. Ada perkara-perkara sunnah yang kita lakukan, contohnya gunting kuku. Ya, kemudian buat yang laki-laki semua kumis, kemudian jenggot jangan ya. Yang lain tolong dicukur semuanya, itu sunnah. Mandi sunnah ihram terlebih dahulu. Bagaimana niatnya? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla sunnatal ihram lillahi ta'ala. Ya, saya niat mandi sunnah ihram karena Allah. Mandi seperti biasa. Setelah Bapak dan Ibu mandi, jangan pakai kain ihram dulu yang laki-laki. Seperti biasa pakai baju batik aja dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah safar. Ingat ya, sholat sunnah safar. Sholat sunnah ihram nanti berbarengan dengan niat. Sholat sunnah safar yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada saat kita mau berangkat jauh. Salah satu diantaranya dan haji. Ikuti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas safar rakaataini lillahi ta'ala. Biasa Allahu Akbar, doa iftitah Al-Fatihah. Rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Setelah Bapak dan Ibu assalamualaikum selesai, hadapkan wajah dan Bapak Ibu, langkahkan ke tempat pintu. Kemudian langkahkan awali dengan kaki kanan. Biasanya kan adab berbeda-beda, Pak. Kalau contoh orang Betawi diajanin di depan pintunya. Kalau di kampung-kampung Jawa saya lihat didoakan oleh tokoh agama dan sebagainya. Boleh, silakan saja. Intinya adalah perjalanan kita adalah perjalanan yang jauh. Perjalanan yang membutuhkan sekali doa dari tetangga kanan kiri dan sebagainya. Nah, doanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah aliyil adim. Setelah ibu niat, ibu mulai ke bandara. Pak Ustadz, ada beberapa tetangga yang mau nganter Pak Ustadz. Nggak apa-apa, Bu, kasih aja. Bahkan saya mohon maaf ya, semakin banyak yang nganter semakin bagus. Saya merasakan saya melaksanakan tugas, ibu kita umroh dan sebagainya, itu bisa sehat karena doa dari mereka. Loh, begitu Ustadz? Iya. Nabi Muhammad pada saat beliau menghantarkan Umar bin Khattab, beliau berkata, ya Umar la tansani fi du'aik. Wahai Umar, jangan lupakan kami dalam doa kamu. Berarti orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang kampung, mohon izin ya, yang berangkat satu yang antar 2 bis tuh, Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Karena bisa jadi karena doakan. Orang yang nggak berangkat minta doakan supaya berangkat tahun depan. Yang berangkat pun mudah-mudahan doakan selamat sampai tanah air nanti. Kemarin saya baru pulang Oktober, bawa jamaah ada yang meninggal. Jadi meninggalnya itu sampai pas di bandara, beliau meninggal dunia. Saya ditelepon, Pak Ustadz ini tolong ada jamaahnya satu meninggal. Saya langsung ke depan ya, ke bagian ruang kesehatan, ternyata udah ditutup semuanya pakai kain warna putih. Buka. Allahumma fil anha. Saya yakin mudah-mudahan yang bersangkutan husnul khotimah. Kemudian ada lagi beberapa jamaah ya, bulan Agustus Allah meninggalnya cakep banget tuh. Meninggalnya apa? Di Masjidil Haram. Disolatkan di Masjidil Haram. Imamnya Syekh Abdurrahman Sudes. Saya di belakang, Bu.
Saya bayangkan, Masya Allah, berapa ribu orang yang nyolatin di Masjidil Haram. Sampai dalam hati, ya Allah, kalau memang bisa tukeran-tukeran tuh sama saya tuh. Tapi apa yang terjadi, qadar Allah, takdir Allah. Jadi kalau kita berangkat umroh dan haji, itu seakan-akan bukan nyetor diri doang, Bu. Seakan-akan jangan kita nafas pun kalau memang harus hari itu kita serahkan semuanya. Makanya nggak ada tuh orang yang meninggal di sana dibawa pulang, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena jaminannya udah jelas. Barang siapa yang dia meninggal di dua tanah suci, maka diharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Tuh, ya, subhanallah. Oh, ini ngomong mati pada tegang semua ini kayaknya nih ya. Allah, Pak Ustaz, saya belum siap jadi janda, Ustaz ya. Ya, pokoknya saya doakan mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Setelah Bapak dan Ibu, lanjut balik. Dan ibu-ibu terus berangkat ke bandara. Nanti di bandara kita kumpul dulu di Cafe Zulkaflia. Nanti ada penjelasan teknis, ada sedikit manasik lagi dan sebagainya. Ingat, kita belum masuk umroh, baru sunah-sunah ihram. Ya, kemudian kita mulai naik pesawat. Ya, kita biasanya foto-foto dulu naik pesawat, Masya Allah. Alhamdulillah, Bu ya, satu-satunya maskapai yang langsung Al-Hijaz tuh, Bu ya. Ya, ke pesawatnya aja langsung Al-Hijaz tuh, Masya Allah ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu udah mulai ya, lihat boardingnya, nomor seatnya, lihat nomor seatnya. Ibu di bangku berapa dan sebagainya nanti ditunjukkan ya, sama pramugarinya dan sebagainya. Pak Ustaz, kok saya pisah nih Pak Ustaz sama suami saya? Tenang, tenang ya. Kenapa? Biasanya kita ngeblok kok. Satu Al-Hijaz semuanya, nanti diatur sama TL-nya kita. Biar nanti bisa ibu bersanding bareng dengan. Bukan gitu Pak Ustadz. Karena saya lihat suami saya sama cewek yang lain tuh Pak Ustadz. Nah itu dia, sama jamaah perempuan. Ya itu yang bikin deg-degan memang ya. Itu dia. Tapi tenang saja. Kenapa? Karena insya Allah memang kurang nyaman kalau kita harus berpisah. Anak dengan ibu, kakek dengan, dan itu harus berpisah. Nanti akan digabung. Ya, karena maskapai pun kan nggak tahu nomor seatnya itu suami istri sebagainya, kan dia itu dia. Tapi kita upayakan untuk bisa nanti berbarengan, bersebelahan antara ibu dengan anak, suami dengan istri dan sebagainya. Bapak dan Ibu, selama perjalanan 9 jam kurang lebih, jangan lupa saya sarankan untuk terus berzikir kepada Allah. Karena perjalanan Bapak dan Ibu, walaupun ada yang mau ke Dubai, ada yang mau ke Turki, ada yang mau ke Taif dan sebagainya, tetap perjalanan kita adalah ibadah. Nanti dan Ibu akan kita kasih pada saat di Cafe Zulkaflia itu tasbih, ya, pinjer ya, yang model begini. Nah itu supaya kenapa? Biar kita zikir. Zikirnya apa Pak Ustadz? Udah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sama sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu coba hitung sudah berapa ribu selama perjalanan kita zikir dan tasbih. Setelah Bapak dan Ibu dapat, biasanya ada yang di pinggir dapatnya, ya kan? Pada waktu dapat jangan lupa tetap kita harus melakukan ibadah sholat. Ada beberapa keringanan yang Allah berikan buat mereka yang dia itu melakukan haji dan umroh. Salah satu diantaranya yang tadinya wudhu boleh dengan tayamum. Yang tadinya sholatnya dipisah boleh dijama atau digabung. Yang tadinya 4 rakaat diskon 20%, bisa 2 rakaat. Inilah kemurahan yang Allah berikan. Makanya saya tekankan ini. Kenapa? Karena saya temukan banyak di lapangan. Di pesawat jamaah, ya Allah, pada tidur. Ya, sholat, jangan lupa. Bapak umroh 10 kali, nggak sholat mardut, ditolak sama Allah. Karena sholat adalah perkara yang nggak akan pernah tertandingi pada sholat itu. Perkara yang pertama akan ditanya oleh Allah adalah masalah sholatnya benar-benar semuanya. Tapi kalau sholatnya rusak semuanya. Itu dia. Tapi tata cara diatur. Ibu yang tadinya wudhu, Pak Ustadz kok pakai tayamum? Kan ada air Pak Ustadz. Ya, air di toilet. Tapi kalau semuanya pada air, habis tuh airnya. Makanya fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan seseorang bertayamum di atas pesawat. Ya, ini tata cara tayamum, yuk kita praktekkan. Bapak dan Ibu, mohon izin, ini hanya praktek. Kalau yang pakai tangan panjang kenapa? Saya banyak temukan cuma segini doang nih. Ada orang tayamum pas tangan segini doang. Jangan, nggak sah. Ya, karena sepakat bahwa tayamum itu adalah aliyadain haltan milfaqain, 2 tangan sampai siku. Ibu tempelkan tangan ibu di depan bangku yang di depannya. Bangku yang di depan.
depan bangku ibu, tempelkan, kemudian awali dengan niat. Yuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahat solati qadha lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum agar saya boleh sholat karena Allah. Tempelkan saja. Setelah ditempelkan, kemudian taruh di tempat rambut yang atas. Ya, begini. Ya, sudah mulai, kemudian kesampingkan. Kemudian ketengahin. Ya, selesai. Kemudian tempelkan lagi. Kemudian tangan kanan yang dibalik begini, kirinya di bawah, kiri. Kemudian turunkan ke bawah sampai di siku diputar. Nah, selesai semuanya. Jadi ingat ya, intinya semuanya harus merata, tidak ada yang dilewatkan. Sekarang yang kiri, yang kanannya di bawah, turunkan ke bawah sampai di siku diputar. Selesai. Jadi anggota tayamum cuman ada dua. Ini saya temukan karena mungkin yang bersangkutan gak ikut manasik. Akhirnya kenapa? Dia tayamum. Oh, cakep banget dah. Tapi begini kumur-kumur. Ya, nggak ada tayamum kumur. Bapak bisa bayangkan kumur-kumur pakai debu ya. Nah, kemudian dia hidung. Saya tanya, ibu pernah tayamum? Pernah Pak Ustadz. Gampang itu mah Pak Ustadz. Ternyata kayak begitu. Kemarin saya temuin tuh. Saya pas kebetulan di sebelah ada ibu-ibu dari travel line. Udah cakep begini, kumur-kumur. Saya lagi sholat, dalam arti kalau gua nggak sholat gua jitak juga nih ya. Masya Allah ya. Jadi ingat ya. Jadi tayamum itu cuma dua anggota. Yang pertama muka, yang kedua tangan. Nggak ada kumur-kumur hidung, kaki dan sebagainya, nggak ada. Cuma dua. Setelah ibu selesai tayamum, maka tidak perlu ibu menghadap kiblat. Inilah kemudahan yang Allah berikan berikutnya. Satu di antaranya adalah fa'ayyama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ya dia bapak mohon izin nih, nanti yang bapak-bapak nggak perlu nanti ke depan pilot, mas tolong mas jangan belok-belok ya mas, saya mau sholat nih. Nggak perlu, sholat aja. Satu-satunya maskapai yang ada musolanya cuma satu, Saudi Arabia. Subhanallah, tuh Saudi Arabia tuh. Dua space yang di belakang diizin sama dia. Dibikin untuk musolah atau orang yang mau menggantikan kain ihram. Garuda nggak ada. Makanya mohon izin kalau yang Garuda, Emirat, saya terkadang suka risih juga ya. Kemarin Garuda misalnya, karena nggak ada tempat untuk ganti di pesawat kain ihram, akhirnya mereka yang bapak-bapak yang dari kampung itu ngeganti kain ihramnya di depan. Tuh kolornya copot itu dia. Ya kolornya 2 minggu cuci itu ya. Ya kan nggak enak juga itu dia. Kalau kita gantinya di dalam toilet kekecilan, maka hati-hati. Nanti saya persilahkan bapak dan ibu. Saya nggak akan pernah mengatakan bahwa harus di pesawat mikotnya, enggak. Kenapa? Karena memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan ambil mikotnya di atas pesawat. Di mana? Yalamlam. Ya, nanti sebelum di Yalamlam, bapak sudah mulai ganti. Karena setengah jam sebelum Jeddah itu muncul pemberitahuan bagi para jamaah umroh yang akan melakukan mikot di Yalamlam, silakan siap-siap. Nah, kita udah mulai itu. Ingat ya, jangan ngelewatin Yalamlam baru mau pakai. Batal bisa sebelumnya. Sehingga pas lewat Yalamlam sudah mulai niat. Salat bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Ibu udah mulai niat sholat sunnah ihram. Itu buat mereka jamaah yang mau berniatnya ihramnya di Yalamlam. Loh bagaimana Pak Ustadz? Saya pengennya yang pendapat kedua. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia diperbolehkan untuk haji dan umroh yang dia datang dari Indonesia maka mikotnya di Jeddah. Nah kalau saya mohon maaf pribadi saya di Jeddah. Kenapa? Biar nyaman. Nanti kalau di Jeddah setelah imigrasi tinggal cari masjid atau musolah, ambil air wudhu, ganti kain ihram, langsung sholatnya di musolah sama usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi. Setelah assalamualaikum selesai, maka langsung niat. Yuk ikuti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan.
Nah, saya sengaja ambil yang singkat-singkat saja, yang pendek niatnya ya, karena ada niat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fadlulillahi ta'ala. Tapi saya ambil yang pendek, labbaik Allahumma umrotan. Ingat, ketika bapak dan ibu mau ngambil mikot, baik yang di alam-lam maupun tetap ya harus laksanakan pertama niat. Niat itu harus berbarengan dia. Setelah niat selesai, sholat selesai, langsung dibarengi dengan niat. Ingat, dibarengi dengan niat. Niatnya tadi. Setelah bapak dan ibu sampai di bandara Jeddah, nih kita ambil contoh, udah cepet aja, sampai di bandara Jeddah, maka yang mau tadi ambil mikot, cari masjid dan musola. Langsung menggunakan kain ihram. Kalau yang tadi niatnya mau yang di lam-lam, maka silakan. Tapi ingat ya, karena ada jamaah sering saya temukan, dia niatnya di lam-lam, Pak. Tapi buka kolornya di Jeddah. Bisa. Harus semuanya. Kalau memang dia udah komit, dia milih bahwa niatnya itu dia yalam-lam, maka semuanya harus dilepas. Apa saja tidak boleh pada saat ihram? Pertama, kaos kutang. Yang kedua, CD, celana dalam. Yang ketiga ada peci. Ini udah niat di yalam-lam, masih pakai peci haji, udah nggak boleh. Kemudian apalagi yang diperbolehkan? Kacamata boleh, jam tangan boleh, tas lempang boleh. Ya, yang tidak boleh buat laki-laki kalau sudah dia mikot, maka dia tidak boleh lagi pakai kaos kaki sama sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau itu Bapak sudah saya ajarkan, udah dikasih tahu, tapi tetap dilakukan dengan cara sengaja, maka wajib bayar dam dia. Saya ulang lagi, wajib bayar dam. Itu apa Ustaz? Denda. Dendanya itu memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. 1 orang fakir miskin kurang lebih 50 ribu. 50 ribu dikali 6 berapa? Kurang lebih 300. Nanti Bapak bisa berikan pada marbot masjid, kemudian fakir miskin yang ada di sana dan sebagainya. Jadi saya cukup di sini dulu nih, biar paham dulu ya. Untuk rukun yang pertama adalah ihram. Bagaimana cara menggunakan kain ihramnya? Ini dia. Alhamdulillah. Nah, ini dia kain ihramnya. Bapak, saya beritahukan untuk menggunakan cara kain ihram. Dari Rasulullah tidak ditetapkan caranya bagaimana. Rasulullah dalam hanya menentukan dua, memberitahukan dua. Sunnah kainnya warna putih. Ya, sesuai ya. Yang kedua adalah tutup aurat. Itu dia. Jadi artinya kalau Bapak nggak bisa pakai kain ihram, ini begini aja udah sah nih. Dia, ini, ya, ini di belakang udah sah. Nah, ini aja udah sah nih. Tuh, ya. Kan mohon maaf, jalannya begini tuh. Enak ya. Nah, ini saya beritahukan tata caranya. Yang pertama nih, udah, ya, kayak pakai sarung ya Pak ya, udah selesai ya. Oke, yang kedua kesampingkan. Tuh. Karena yang bapak-bapak lebih sering saat ini menggunakan kain ihram. Minimal saja 2 kali. Yang pertama umroh yang pertama, yang kedua umroh kedua. Yang lainnya ini apa? Kenapa? Sekarang ada kebijakan masuk ke Masjidil Haram wajib pakai pakaian ihram. Jadi kalau bapak mau sholat itu di pelataran, ya Pak, wajib menggunakan kain ihram. Walaupun boleh pakai kolor. Kenapa pakai kolor Pak? Karena bukan umroh. Ya. Tapi kalau bapak mau ke Masjidil Haram pakai pakaian gini biasa, maka kopernya di lantai 3, di lantai 2, nggak boleh masuk ke yang pelataran. Yang di pelataran sekarang yang umroh saja, baik umroh sunnah, tawaf sunnah maupun dia tawaf yang mau umroh. Ya, saya ulang lagi. Nah, pertama ini, ya, kemudian kesampingkan, ya, kemudian kayak pakai sarung, tuh. Ya, kemudian ini dimasukkan. Nah, ini lebih enak. Jadi kalau bapak begini tengah belahan lebih leluasa. Ya, ulang lagi. Pertama, nih, udah ya. Nah, kemudian yang kedua ini. Ya, kemudian pakai sarung. Nih. Ya, ini dimasukkan. Yang ini masukkan lagi. Ya. Atau ya, sudah selesai begini nih. Sudah, ya. Kemudian kayak pakai sarung ini.
Kemudian dimasukkan. Pakai gesper untuk memperkuat, nggak apa-apa, ya. Jadi gesper termasuk hal yang diperbolehkan. Itu dia. Untuk posisi yang di atasnya, ya, yang penting di atas mata kaki, di bawah sedikit, jangan sampai kegeser. Kenapa? Karena khawatir pada waktu top ada yang nginjek, nah, kegeser tuh dia. Jangan terlalu tinggi juga, ini jangan sampai tinggi. Harus segini. Nah, karena kalau segini, mohon maaf nih, Bapak sholat di Masjidil Haram. Nah, nanti ada yang belakang sholat, palanya masuk tuh. Ini begini, jangan sampai di bawah pusar, karena di pusar udah batal dia. Karena kelihatan pusarnya laki-laki adalah batas aurat laki-laki. Ingat, untuk atasannya ada dua. Yang pertama itiba. Itiba itu adalah menutup sebelah kanan, membuka sebelah kanan, menutup sebelah kiri. Ya, ini itiba namanya. Ini di samping kepit. Ya, kemudian dibelakangkan. Ini itiba sunnah, dan ini dipakai pada saat toa. Karena kalau pada saat toa pasti posisi Ka'bah adanya di sebelah kiri. Yo, ada sebelah kiri pasti. Makanya ketutup. Saya banyak temukan jamaah karena dia nggak tahu, mungkin nggak ikut manasik, begini akhirnya nih. Nah, begini. Baik Allahumma labbaik. Enggak. Nah, ini itiba. Bagaimana Ustaz kalau saya mau sholat? Kalau sholat ingat, karena banyak juga saya temukan ada yang begini masih sholat. Allah. Ini makruh. Makanya kalau sama orang Arab suka ditegur, haram. Diturut. Jadi caranya Bapak tinggal gini saja tuh. Nih. Udah, selesai. Allah. Ya. Jadi ingat perkara-perkara yang, nah, pada saat sa'i begini. Yang laki-laki pada saat sa'i begini. Ada jamaah di habis sholat lupa ketutup. Akhirnya kenapa lagi sa'i tegur sama orang Arab. Jadi sa'i ketutup kayak gini, persis kayak sholat. Sementara yang terbuka pada waktu digunakan pada waktu sholat. Nah, kemarin ada WA ke saya, ada wanita, mohon maaf karena saya mungkin tidur dan sebagainya. Kalau yang perempuan bagaimana ihramnya? Perempuan dia sunnahnya warna putih, nanti pada waktu mau umroh pakai aja mukena al-hijaz. Yang ada tulisan AIW-nya, itu mempermudah identitas, saya beritahukan ya. Nah, udah tinggal masuk saja, pakai itu semuanya. Karena kalau bapak, ibu mohon maaf, kalau sampai terpencar pun di Masjidil Haram kita bisa ngelihat, oh iya, itu ada dari Al-Hijaz jamaah. Karena juga jamaah mohon maaf ya, dia dikasih tahu yang ngeyel. Enggak Pak Ustadz, saya mau udah beli mukena bagus, yang bagus. Nah itu, nanti kalau pas dia nyasar dan sebagainya kita susah. Karena di sana bukan satu orang aja. Sekarang Masjidil Haram lagi padat-padatnya. Ya, kabar yang terakhir, mohon saya juga kasih dengan pihak yang ada di sana, memang betul ada informasi Ka'bah sekarang lagi ditutup, ya, Ka'bah lagi ditutup, artinya areal Ka'bahnya, apakah masih tetap bisa melakukan tawaf? Masih bisa, ya, saya nggak tahu sampai kapan dibukanya, tapi untuk mereka yang mau berkeinginan nyium Ka'bah, nyium Kiswah, kemudian Hajar Aswad, sholat di Rukun Yamani, di Hijr Ismail, untuk saat ini masih belum bisa, ya. Nggak tahu, ya mudah-mudahan saya doakan pas giliran Bapak Ibu berangkat dibuka, amin, ya, itu dia. Setelah udah niat, nah yang perempuan bagaimana? Karena kemarin ada yang WA, Pak Ustadz, berarti kain ihram yang perempuan sama ya kayak laki-laki? Wah enggak, masa nggak pakai apa-apa, itu dia, ya, itu dia. Jadi tetap yang perempuan make seperti biasa, ya, maka yang membedakan kalau laki-laki jelas beda, itu dia. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya dengar-dengar ada celana yang dia nggak berjahit, ya, celana yang nggak berjahit. Bagaimana hukumnya? Kalau menurut saya Pak, lebih baik buka, jangan pakai. Itu boleh apabila buat orang-orang tua yang punya hernia, dia punya penyakit dan sebagainya, maka untuk mengganjal supaya, mohon izin ya, mohon maaf, dia nggak turun, maka boleh pakai pakaian itu. Tapi kalau kita yang sempurna dan sehat, saya sarankan nggak usah. Udah, Bismillah.
Kita 2 helai itu gambaran bahwa kita nanti akan dikumpulkan di akhirat dengan pakaian yang sederhana tadi. Ya. Setelah Bapak dan Ibu, ada yang tadi rukun yang pertama sudah ya, di pesawat. Kemudian ada juga yang di Jeddah. Nanti di Jeddah mohon izin, nggak ada lagi yang masih menggunakan pakaian biasa. Sudah menggunakan kain ihram. Ya, udah sholat sunnah, udah melafadzkan niat. Karena rukun. Kalau Bapak pernah kejadian juga sampai di, ya Allah, mohon maaf masih pakai celana Pak Ustadz. Kalau dia yang tidak lolos, yang dia lolos tidak terkena dam cuma 2. Wa in kana nasiyan au jahilan fala itsmalai. Barang siapa yang dia lupa, maka dia tidak pernah belajar atau nggak ikut manasik, maka dimaafkan dia. Ya, maka tidak perlu Pak. Astagfirullahaladzim, saya lupa Pak Ustadz. Dan apa saja yang tidak boleh, pada saat Bapak dan Ibu sudah melapatkan niat, maka sudah berlaku larangan-larangan ihram. Apa saja larangan ihram? Pertama, tidak boleh membunuh. Nanti di Jeddah ada binatang main diinjak kayak itu, nggak boleh. Kemudian apalagi di Jeddah ada pepohonan, main dipotek aja, nggak boleh tuh. Kemudian apalagi? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Untuk suami istri hati-hati, walaupun dia berbarengan nanti bersebelahan, tapi jangan menimbulkan syahwat. Ya, kenapa? Dia tidak boleh. Kalau dia sampai selama ihram dia berhubungan, maka dia harus membayar damul kubro, yaitu denda yang besar. Menyembelih seekor kambing atau kurang lebih 3 juta rupiah. Oh, jadi ini perlu saya luruskan supaya kenapa? Jangan sampai ada pemahaman Pak Ustadz, memang kami selama 9 hari yang 9 hari kami suami istri nggak boleh berhubungan. Siapa bilang? Boleh. Nanti di Madinah boleh, ya nggak apa-apa. Mungkin yang mau ngambil double, yang sekamar berdua dan sebagainya nggak ada masalah, ya. Apalagi kalau di Madinah, mohon izin ya, yang buat para suami itu sekali berhubungan 1000 setan, bagaikan membunuh 1000 setan. Kata suaminya kalau 2 kali mah ya 2000, kalau 3 kali 3000, kalau 4 kali lu yang setan. Ya itu ya, jadi boleh saja silakan. Setelah Bapak dan Ibu di Jeddah, udah mulai kurang lebih nunggunya kurang lebih 1 jam paling cepat, paling lama 2 jam. Kenapa? Karena nunggu koper. Koper keluar dulu semuanya. Karena tadi sudah rukun yang pertama, jangan lupa perbanyak membaca talbiyah. Lanjut. Kita sudah langsung naik ke bis. Di bis perbanyak membaca talbiyah sunnahnya. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus Ibu perbanyak baca talbiyah, zikir. Pak Ustadz mohon maaf saya mau BAB Pak Ustadz. Nanti ada rest area, silakan ke BAB dulu. Setelah BAB mohon maaf hati-hati ya, jangan sampai Ibu pakai yang wewangian. Kalau pakai wewangian sebelum pelaksanaan ihram melafadzkan niat boleh. Ya, maka hati-hati, hand sanitizer tuh, ya. Kemudian breast care. Pokoknya yang wangi-wangian hati-hati. Kenapa? Karena sudah tidak boleh lagi. Karena sudah dalam keadaan ihram. Ingat. Bila udah selesai KB-nya, maka pakai kain ihram lagi, tidak perlu melafadzkan niat lagi. Tidak perlu melafadzkan niat lagi, langsung aja. Kita nanti akan terus, ya. Kita kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah menuju kota Mekah. Ini batas tanah haram. Sebelumnya tanah halal, setelahnya masuk namanya tanah haram. Mekah sama Madinah. Apa perbedaannya Pak Ustaz? Kalau halal, muslim masih boleh masuk. Jadi Bapak nanti jangan heran kalau di Jeddah ada wanita pakai gamis tapi nggak pakai kerudung. Kemudian kalungnya kalung salib misalnya, ya. Itu banyak ditemukan di sana. Kenapa? Karena tanah halal. Sementara Mekah Madinah tanah haram. Hanya yang Islam. Nanti ada doanya dibimbing Ustadz kita bagaimana ketika memasuki tanah haram. Dan Ibu
Tapi mohon izin nanti Bapak dan Ibu tidak langsung masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, tapi kita nanti dulu di hotel dulu. Di hotel pembagian kunci, kemudian pembagian kamar, kita dikasih makan dulu. Kenapa? Karena butuh juga energi. Tawaf, sa'i, Masya Allah, itu agak berat. Jadi jangan sampai, Pak Ustadz saya masih kenyang, Pak Ustadz saya nggak makan, Pak Ustadz, hati-hati. Karena banyak yang drop itu lantaran karena dia nggak mau masuk makanan. Ya, itu dia. Setelah Bapak dan Ibu, ingat, sampai di hotel, hati-hati. Ini banyak saya temukan jamaah, dia nggak tahu masuk ke hotel mandi. Mandi pakai sabun, keramas. Udah nggak boleh. Kenapa? Karena sudah ihram. Itu dia. Kemudian sikat gigi. Pakai pakaian yang pewangi dan sebagainya. Udah nggak boleh. Karena dalam keadaan ihram. Tugasnya pada saat di hotel itu adalah makan, masukin tas koper ke kamar, selesai udah. Kemudian ditunggu lagi di lobi. Ditunggu di lobi untuk barang-barang Masjidil Haram. Nanti bareng-bareng ke Masjidil Haramnya. Semua kita umroh bareng-bareng. Karena rukun yang tawaf, sa'i, tahallul belum kita lakuin. Itu dia. Sepanjang dari kamar menuju Masjidil Haram, perbanyak baca talbiyah. Terus talbiyah. Setelah di depan Masjidil Haram ada doanya. Doa memasuk Masjidil Haram. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwa rahmat. Ibu masuk Masjidil Haram, langkahkan pakai kaki kanan. Ya, saat ini saya beritahukan yang masuk Masjidil Haram wajib menggunakan kain ihram. Karena ada berapa lapis penjagaannya. Minimal 2. Yang pertama, yang ketahuan dia pakai gamis, nggak ditolak tuh. Ya, itu hanya menggunakan kain ihram. Boleh masuk tapi dia lewat eskalator ke lantai 2. Kalau yang mau umroh harus menggunakan kain ihram. Terus Bapak Ibu nanti jalan terus, nanti ada eskalator turun ke bawah. Setelah eskalator turun ke bawah, baru Bapak dan Ibu ngelihat, Masya Allah. Inilah, kalau ada di antara jamaah yang dia baru pertama kali berangkat, kemudian nggak nangis, saya pikir mohon maaf itu hatinya keras banget. Saya alhamdulillah kasih rezeki per beberapa bulan saya berangkat. Ada 2 tempat yang saya nggak bisa baper, yaitu ngelihat Ka'bah sama ngelihat makam Rasulullah. Pasti nangis kita. Ada doa ngelihat Ka'bah, nih ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid zal baita tasrifan ta'ziman wa takriman wa mahabbah wa zid man sarafahu karamahu mimman hajjahu awitamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Itu doa ketika melihat Ka'bah. Jadi nanti jangan sampai ngelihat Bapak Ibu saya beritahukan nanti semuanya dibimbing sama ustadz kita. Bapak dan Ibu tolong buku kalau bisa dimasukkan aja ke tas. Buku yang megang ustadz kita. Bapak Ibu tinggal ikutin kayak saya tadi. Nanti ustadz kita yang bawain. Karena ada jamaah besoknya mau berangkat, dia nanya ke saya, Pak Ustadz, ini kami besok udah mau berangkat sementara kami belum hafal doa-doa Pak Ustadz. Emang siapa yang nyuruh ngapal? Kan gak ada. Ya kan? Ibu dibikin enak saja, mau berangkat, besoknya seneng karena ketemu dengan Rasulullah, pengen bisa berziarah, seneng aja. Ya, ini ada nenek-nenek, mohon maaf ibu-ibu, besoknya mau berangkat di kamar aja, bukain buku, ya Allah. Nenek cucunya datang, assalamualaikum nenek, besok mau ujian ya nek, gitu katanya. Ya, nggak ada, dibikin enak aja. Semua doa-doa, makanya saya bilang tadi, kalau ibu lihat doa di buku, putaran 1 beda, betul kan? Putaran kedua beda, betul? Putaran ketiga beda. Ada doa yang nanti standar, apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim.
Itu aja. Pak Ustadz, itu masih kepanjangan Pak Ustadz. Bisa dikurangin lagi gak? Boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Disingkat lagi bisa Pak Ustadz. Jangan. Minimal Allah. Jadi kalau Bapak berangkat udah bayar, badan sehat tapi nggak hafal doa, Bismillah, Allahu Akbar, Allah, 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 sah. Ya, jadi jangan sampai, ngelihat bukunya tebel banget ya Allah. Kayaknya batal nih saya nih, nggak berangkat. Ada yang begitu, ya. Jadi dibikin enak. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sudah dilayani oleh ustadz-ustadz kita yang ada di sana. Alhamdulillah, doakan kami Bu. Kami berusaha untuk memperbaiki. Kemarin TL kita harus diadakan sertifikasi untuk para tour leader. Ya, kemudian nanti ada buat pembimbing harus sertifikasi. Jadi supaya kenapa? Kita ingin memperbaiki semua kualitas pelayanan kita. Jadi TL-nya pun mohon maaf nggak abal-abal kita. Supaya kenapa? Kita pengen memberikan yang terbaik buat para jamaah. Kemudian sudah masuk, yuk kita lihat. Ini dia, Masya Allah. Bapak dan Ibu, tolong perhatikan. Ini adalah tempat-tempat ijabah sekitar Ka'bah. Yang pertama adalah Rukun Yamani. Nah, Rukun Yamani itu pojok sebelah sana. Ini namanya Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya Multazam. Ya, ini namanya pintu Ka'bah. Ini namanya Makom Ibrahim. Ada yang separuh lingkaran namanya Hijr Ismail. Saya sarankan Ibu kalau ada waktu tolong upayakan bisa sholat di sini. Kenapa? Suatu ketika Siti Aisyah beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen sholat di dalam Ka'bah. Kata Rasulullah, kalau kamu pengen sholat di dalam Ka'bah, sholatlah di Hijr Ismail. Kenapa? Karena dulu Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Setelah Ibu sholat sunnah 2 rakaat, boleh sholat sunnah mutlak, boleh duha dan sebagainya. Maka Ibu tempelkan dada Ibu, upayakan bisa ke kiswah Ka'bah, ya, kayak begini, tempelkan. Kenapa? Karena di atasnya itu ada namanya mihzab. Mihzab itu pancuran emas. Coba, ya. Nah, ini mihzab namanya, ada pancuran emas di sana. Kita akan lakukan yaitu praktek untuk tawaf. Karena kalau semua nggak mungkin, sebagian saja. Bapak-bapak, yuk maju 10-15 orang. Yang ibu-ibu kan, ayo. Silakan, yuk ibu-ibu. Boleh, perwakilan aja. Mau ikut silakan. Yuk, yang bapak-bapak, ibu-ibunya di belakang. Yuk Pak Haji, sebelah saya. Sejajar dengan Hajar Aswad. Iya. Dah. Ya, saya atur Bapak sejajar dengan Hajar Aswad dengan lampu warna hijau. Iya, betul. Agak mundur lagi Pak Haji. Mundur lagi, terus. Yang ibu-ibu, yang laki sini. Ya, sini Pak. Oke. Bapak dan Ibu, saya beritahukan yang untuk melakukan tawaf tidak sembarangan, nggak bisa Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, nggak bisa. Tapi lihat batasnya. Lihat Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau, tuh. Ada lampu warna hijau nanti di sana. Ya. Setelah udah sejajar kayak begini, udah mulai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kenapa mesti begini? Karena dulu Rasulullah pada waktu mau tawaf, dia nyium Hajar Aswad dulu. Sekarang karena sudah tidak memungkinkan, padat dan sebagainya, maka sunnah untuk istislam. Nih, ingat posisinya begini, hanya palanya saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu. Jangan begini. Karena kalau begini, Bapak kegeser nih. Ini banyak orangnya. Dan posisinya juga ingat ke sana. Jangan nih ada yang ke sono. Allahu Akbar. Kan Aswad di situ. Oke ya. Yuk, mulai siap. Tunggu sebentar. Pak Haji maju aja. Terus. Iya. Oke ya. Yuk, kita mulai. Lihat Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar.
Yo, subhanallah walham. Nah, tunggu sebentar. Bentar. Tahukah kalau yang di Bismillah Allahu Akbar yang di Oh, oh ya. Ya, nggak apa-apa. Ini baru praktek. Kalau di sono malu-maluin. Nah, ya. Lihat ya. Ingat waktu yang di depan Bismillah, ibu-ibu yang ini ya jalan dulu. Jalan baru nanti di sini Bismillah Allahu Akbar. Ya, tapi nanti jangan karena kenapa? Ini padat semuanya. Oke, kita zikirnya biasa saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil yamani. Rukun yamani sana ke Hajar Aswad Robbana Atina. Ingat ya, dari rukun yamani sama Hajar Aswad Robbana Atina itu adalah tempat ijabah, makanya doanya sapu jagat. Oke, siap. Lihat Hajar Aswad, dah. Lihat lampu warna hijau. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Alhamdulillah. Ya, di sini diperlamban. Ini rukun ini namanya. Mani lambaikan. Bismillah. Allahu Akbar, ya, tapi tidak perlu dikecup. Kalau yang di depan lagi melambaikan, yang di belakang jangan dulu. Sampai nih, oke ya. Dari rukun ini sampai Hajar Aswad bacanya apa tadi? Robbana Atina. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yuk, Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Ya, pelamban. Udah putaran berapa? Mau ke berapa, Bu? Lihat lagi Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala Allah wallah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Udah putaran berapa? Berapa? Anggap ke-7. Karena kalau sampai 7 asar baru selesai ya. Nah, lihat ke-7, lihat Aswad, lampu warna hijau. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Subhanallah wal. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal. Keberapa? Tetap ya, walaupun 7 tetap bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Setelah 7 selesai, Bapak keluar. Ayo. Ini contoh. Yuk. Ya, ya. Pak Haji sejajar ke sini. Ya, Pak Haji sejajar. Ya, sini Pak Haji. Setelah tawaf selesai itu, maka diakhiri selanjutnya dengan sholat sunnah tawaf. Nanti kita akan digiring sama mutawif kita di satu ruangan yang agak kosong. Ya, di ruangan agak kosong sekarang agak padat, kita cari yang lapangan yang agak kosong. Ruangan atau daerah yang agak kosong, disitulah kita sholat sunnah tawaf. Ikuti saya niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Yuk takbir Pak, coba. Allahu akbar. Ruku. Sami Allah. Contohnya kayak gini. Biasa habis Fatihah kul ya ayyuhal
Rakaat yang kedua habis Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Nanti Bapak setelah sholat selesai, doanya dibimbing sama Ustadz. Doanya panjang. 2 rakaat, betul. Namanya sholat sunnah tawaf. Ada sebagian ulama mengatakan sholat sunnah tawaf hukumnya sunnah mu'akkadah. Diupayakan. Habis tawaf selesai, langsung sholat sunnah. Habis sholat sunnah, nanti doanya dibimbing sama Ustadz kita. Bapak tinggal amin-amin. Ya. Habis selesai, biasanya kita foto-foto dulu grup sama pribadi, kemudian minum air zam-zam. Habis minum air zam selesai, baru menuju bukit Sofa. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, nanti berakhir di bukit. Pak Ustadz, kami bagaimana Pak Ustadz? Insya Allah 24 jam. Saya beritahukan Bu, inilah bedanya Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Masjidil Haram, ibu berangkat jam 1 malam bukan makin sepi, makin padat. Apalagi saat-saat ini Desember, ibu kebagian yaitu musim dingin, musim dimana seluruh dunia lagi libur semuanya. Jadi orang fokus pada satu wilayah, bisa dibayangkan itu dia. Nah, makanya ada pepatah mengatakan bahwa Masjidil Haram itu adalah the most never sleep, yaitu yang gak pernah tidur setiap hari. Jadi kalau Bapak mau ke tempat-tempat ijabah kayak tadi, nah yang penting pada waktu kita tadi tawaf, jangan nyentuh ini dulu. Karena ini wangi Pak. Ya. Nanti ada waktunya. Kita aja, nanti Bapak di hotel itu ada TV. Langsung CCTV yang langsung Mekah. Kapan waktu yang kosong untuk ke tempat-tempat ijabah? Yang laki-laki silakan kalau mau coba nyium Hajar Aswad, kita ambil waktu yang kosong. Waktu yang agak kosong adalah dari jam 7 sampai jam 11. Tuh. Pagi. Ya pagi. Ya. Kenapa? Karena hampir semua negara saya lihat habis subuh pada pulang semua. Mereka makan, mereka tidur. Kenapa? Mereka malam udah pada datang duluan. Itu dia. Jadi Bapak, Ibu nanti yang nah, lihat aja tuh di TV. Kosong. Yuk, cepat. Udah cepetan yuk. Insya Allah. Insya Allah. Ya memang ya, tapi agak lumayan ya. Nah, pakai pakaian ihram. Untuk yang laki-laki kalau hanya sekedar mau sholat, tidak mau melakukan umroh, yang penting dia pakai pakaian ihram, boleh pakai. Tapi izin kalau mau pakai kaos kutang hati-hati, jangan sampai kelihatan. Karena nanti Bapak dianggap pembohong. Ya, kalau mau pakai kaos kutang boleh, tapi makanya yang ditutup. Itu dia. Karena kemarin ada kejadian juga, ada jamaah kita kelihatan dia pakai celana. Ya, akhirnya sama askar sana kazib. Bohong. Nah, berarti tanda bahwa kita itu memang ngelabuin doang, ya. Jadi silakan, tapi saran saya kalau celana juga dalam tolong jangan sampai kelihatan. Kaos kutang kalau mau dipakai pun kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia ketat sekarang. Ya, ketat sekali. Apa? Boleh, ya, karena kita hanya sekedar masuk ke dalam. Itu dia. Bapak dan Ibu, saya ingin beritahukan bagaimana Pak Ustadz kalau saya lagi tawaf ternyata kentut putaran yang kelima, maka harus keluar. Nggak boleh dilanjutkan karena syarat tawaf itu adalah sah apabila dia bersih dari hadas. Biarin lah, nggak ada yang ngedengar ini. Oh, nggak boleh. Iya, nggak ngedengar, tapi baunya udah nyengat ini. Nah, itu nggak boleh, harus keluar. Pak Ustadz bagaimana? Ya wudhu. Ingat saya beritahukan kalau hanya sekedar wudhu doang masih mudah. Makanya saya sarankan beli air spray. Air, nah itu saya ngebantu sekali tuh. Caranya bagaimana? Kalau untuk wudhu dia keluar, caranya pertama, nih semprotin dulu air, kemudian kemukain 1 kali. Semprot lagi tangan, semprot lagi yang kiri, semprot lagi rambut. Kemudian baru kaki. Ingat 4 anggota rukun. Apa aja tadi? Wajah, tangan, rambut, kaki. Adapun kumur-kumur, hidung, kuping itu adalah sunnah. Ini ada jamaah karena dia nggak tahu pakai kumur-kumur. Pas giliran muka udah habis. Itu dia, ya. Ingat di Masjidil Haram tidak ada WC. Di Masjidil Haram tidak boleh BAB, di Masjidil Haram tidak boleh pipis. Itu dia. Kalau tempat wudhu ada di bawah tangga. For ladies, for gentlemen. Lirijal, lin nisa, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu tempat wudhu. Adapun untuk BAB
sama pipis tidak ada. Setelah ibu wudhu, udah bersih, maka ibu balik lagi. Caranya bagaimana? Mundur, tetap. Dimulai setarnya di sini. Tadi kan pas kentut 5, maka dimulai dari 5. 5, 6, 7. Tidak perlu diulang dari 1. Loh, ya, tetap di sini. Pak Ustadz, saya udah wudhu Pak Ustadz. Tadi kentutnya di sini nih Pak Ustadz nih. Tetap harus mundur. Ya, itulah perbedaan antara sa'i dan sarankan saat tawaf tidak ada bicara. Apa? Karena sebagian ulama mengatakan at-tawaf kama shalah, bahwa tawaf itu seperti orang yang sholat. Pak Ustadz, apakah tadi kita tinggalin? Iya, ditinggalin. Nggak mungkin lagi bareng-bareng. Berhenti. Ada yang kentut. Nggak mungkin. Yang 40 ngalah sama yang 1, nggak mungkin. Nah, yang 1 itu ditinggal, tapi tenang saja. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu nanti sebelum kita sa'i. Biasanya pada waktu sa'i kita cek dulu siapa yang kurang, siapa yang tadi dia batal, maka ditungguin. Nanti sa'inya baru kita bareng-bareng. Ya, tolong nggak panik. Insya Allah kita akan ketemu. Itu dia. Ada pertanyaan untuk tawaf? Jadi ada pesannya lampu hijau itu pasti ada. Ada lampu hijau. Lampu hijaunya persis kayak gitu. Maka suasana di sini udah pengen kita miripin. Ya, nanti ada juga lampu hijau tuh. Nah, lampu hijau ini Pak, tahu? Ini lampu hijau pada saat sa'i. Nanti sa'i antara panjang lampu hijau, maka sunnah untuk begini, jinjit. Yang laki-laki. Sementara yang perempuan tidak perlu. Ya. Jadi saya ulang lagi, selesai tawaf maka 2 rakaat, usolli sunnatat tawaf rakaatain lillahi. Kemudian ngumpul, Bapak didoakan dulu, kita doa-doa setelah tawaf, baru kita minum air. Nah, setelah minum air zam-zam, dalam hati kita bicara, ya Allah, tolong berikan saya kekuatan, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rangkaian berikutnya sa'i. Sa'i, ingat Bu, lebih berat lagi. Kurang lebih 3,5 kg sampai 4 kilo. Ingat ya. Jadi makanya sambil ibu minum air zam-zam, mohon maaf ya, belum sini ya. Itu dia. Jadi insya Allah ma'u zam-zam 5 ibalah. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan tawaf? Nggak ada ya? Kita lanjutkan lagi. Yuk kita lihat ini. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Karena minum tidak membatalkan. Terus bagaimana dengan kita yang laki dan perempuan apabila bersentuhan, ya kan gitu ya. Kalau kita menggunakan madhab Imam Syafi'i, mohon maaf ya, yang membatalkan itu adalah lamsu jildi. Nyentuh kulit dengan kulit. Mohon maaf nih, saya dengan Pak Haji dengan perempuan. Gini nih. Tapi kalau kulitnya laki perempuan, nyentuh laki-laki yang pakai baju ihram, dia nggak batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ kita diperbolehkan untuk berpindah madhab dari Imam Syafi'i menuju Hanafi. Karena kalau kita bertahan dengan Imam Syafi'i, awas ya, wah nggak bakalan. Emangnya punya dia itu, ya? Karena di sana kita berkumpul dari berbagai madhab. Makanya jangan heran kalau ada jamaah, Bapak lihat kok suami istri pada gandengan. Kenapa? Karena dia menggunakan madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu berpendapat wudhu baru batal apabila berhubungan seksual. Tuh Imam Hanafi. Jadi lebih dalam lagi dia. Ya, Imam Maliki apabila muncul syahwat. Itu dia. Imam Syafi'i bersentuhan laki-laki dengan perempuan tanpa ada penghalang. Ya, seperti itu Pak Haji ya. Jadi kalau minum dan sebagainya nggak ada masalah. Itu dia. Ada lagi? Cukup. Kita lihat. Ini apa Bu? Hajar Aswad ya. Bapak dan Ibu, saya tahu kan ini adalah batu dari sorga yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, diletakkanlah di sini. Saya beritahukan Bapak dan Ibu, untuk yang laki-laki silakan, caranya bagaimana? Ada 2 cara untuk nyium Hajar Aswad. Pertama, antri dari rukun mani. Yang kedua bisa saja langsung, ya. Tapi untuk perempuan, mohon maaf, ini adalah daerah yang paling rawan nih, hati-hati. Jangan dipaksakan. Tapi kemarin laki-laki alhamdulillah ada 4 sampai 5 orang yang bisa nyium, alhamdulillah. Ya itu dia. Tapi kalau untuk perempuan
Ada satu riwayat yang pernah saya baca. Barang siapa yang dia nyium tangan suaminya pulang kerja, maka insya Allah pahalanya bagaikan nyium Hajar Aswad. Oh. Ya, itu dia. Jadi kalau nanti ya suami assalamualaikum, nah ini Hajar Aswad datang nih kayaknya nih. Itu dia ya, nah, langsung muah, itu dia ya. Lanjut, kita foto-foto dulu ya. Di background Ka'bah langsung ya. Ini foto grup, nanti ada foto pribadi. Kita kasih waktu kurang lebih 10 sampai 5 menit ya. Itu dia. Langsung biasanya upload, langsung ke Jakarta. Alhamdulillah baru selesai tawaf. Dibalas di sono, oh lagi umroh ya, iya emang lu begitu dia. Jangan ya. Ya itu dia, alhamdulillah ya. Lanjut. Nah ini apa Bu namanya Bu? Makom Ibrahim. Ini Makom Ibrahim bukan makamnya Nabi Ibrahim ya, tapi telapak kakinya. Pada saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Ismail, pada saat itu belum ada anak tangga, belum ada steger, makanya dikumpulkanlah, maka keceplak. Mana dia di dalamnya? Ini kayak gini nih dalamnya. Lanjut. Ini dalamnya ya. Ini dalam telapak kakinya Nabi Ibrahim. Lanjut. Bapak Ibu perhatikan ada garis-garis warna hijau ya. Ya kan? Nah, itu adalah batas untuk memulainya start tawaf. Jadi rumusnya bagaimana? Lihat Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau. Mulai bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, lanjut. Nah, Bapak bilang tadi ada lampunya ya, ini dia lampunya. Karena sekarang lagi proses pembangunan, ini zaman dulu, tapi tetap ada lampu, dia panjang, warna hijau. Jadi pokoknya Bapak lihat aja Hajar Aswad, lihat lampu warna hijau, udah sejajar baru. Ya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lanjut. Mereka lagi sholat sunnah tawaf, habis sholat sunnah tawaf, mereka langsung minum air Zam-Zam. Lanjut. Mulai menuju Bukit Sofa. Menuju Bukit Sofa agak nanjak nanti. Sambil ibu nanti dibimbing bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima badallahu bihi wa rasuluh. Inna Sofa wal Marwata min sa'aillah. Faman hajjal baita wa tamara fala junah alayya yatawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Terus sampai ibu di Bukit Sofa di sini, maka hadapkan wajah ibu ke Ka'bah. Sambil ibu ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sofa Marwah, tuh Marwah Bu. Ya, Sofa Marwah dihitung berapa? 1. Marwah ke Sofa dihitung kedua. Nah ini dia. Kenapa? Karena ada yang gak ikut manasik dia. Sofa Marwah, Marwah ke Sofa dihitung 1. Jadi 14. Dan Sofa Marwah dihitung, Marwah ke Sofa kedua. Nanti 7-nya berakhir di Marwah. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasti berakhirnya di Bukit. Kalau ada orang dia sa'i, mulainya di Sofa, berakhirnya di Sofa. Kok di Sofa lagi nih 7-nya? Berarti ada yang kurang. Kurang 1. Pokoknya 7 berakhir di Bukit Marwah. Antara Sofa Marwah, bapak dan ibu, terutama bapak-bapak, nanti akan nemu ini lampu warna hijau. Maka untuk yang bapak-bapak sunnah untuk jinjit, Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu adul akram. Sampai sini. Setelah lampu hijau selesai, jalan biasa lagi. Ya, sampai di Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah ke Sofa ada lampu hijau lagi. Sama kayak gini lagi. Ya. Pertanyaannya, Pak Ustadz, apakah itu diberlaku untuk perempuan juga? Tidak. Perempuan jalan biasa aja. Saya biasa nemukan jamaah perempuan, lari. Ngapain? 17 Agustus. Ya, nggak perlu, biasa aja yang perempuan. Ya, yang perempuan biasa aja. Untuk sa'i, kalau yang bersangkutan batal, masih terus boleh. Tapi alangkah baiknya ambil wudhu, boleh. Karena kanan kiri nanti ada air Zam-Zam. Kanan kiri. Silakan ambil wudhu, lanjut lagi. Ya. Nah, itu yang terakhir. Kemudian kita lihat Sofa.
Ini dia jamaah kita, Masya Allah. Nah itu dia lampu warna hijau yang ada di atas. Ya, lanjut. Mereka selesai habis sa'i, mereka berada di Bukit Marwah. Mereka biasanya tutup dulu dengan doa setelah sa'i. Baru setelah itu, baru lanjutkan tahallul. Jadi saya ulang lagi, apa rangkaian umroh? Umroh itu pertama niat di tempat mikot. Labbaik Allahumma umrotan. Yang kedua ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Tawaf 7 kali, kemudian lanjut menuju Bukit Sofa. Sofa Marwah berakhirnya di Bukit Marwah. Setelah di Bukit Marwah selesai tahallul. Saya sarankan sama bapak-bapak untuk umroh yang pertama, tolong jangan semuanya. Jangan full. Ini karena semangat umroh pertama langsung licin. Dia ikut umroh kedua, Pak Ustadz tolong cukurin punya saya Pak Ustadz. Ya udah nggak ada palanya, rambutnya udah nggak ada. Makanya untuk yang pertama dikit dulu. Karena bapak nanti ada umroh kedua. Umroh kedua itu diperbolehkan untuk badal. Apa itu badal umroh? Badal umroh adalah menggantikan umroh orang tua kita yang udah meninggal, yang pahalanya buat mereka. Ingat ya, makanya saya beritahukan dari sekarang bapak tolong rencanakan untuk membadalkan siapa. Masya Allah ya, saya beritahukan itu ada sekarang lagi ditunggu-tunggu sama orang tua kita yang almarhum. Tolong ibu yang pertama badalkan orang tua ibu dulu. Ibu ingat baru bapak ya. Nah kenapa? 1 kali umroh 1 orang. Jadi kalau bapak membadalkan 3, berarti 3. Ketiga umroh yang ketiga tidak kita fasilitasi. Ingat ya, itu untuk yang ketiganya. Kenapa? Karena mobil nyewa ya dan sebagainya. Tapi kita hanya membatasi umroh yang kedua. Tapi subhanallah, saya beritahukan kemarin kita umroh hampir 4 bis, semuanya rata-rata hampir umroh ketiga. Semangat mereka. Padahal saya pembimbingnya udah gini-gini Pak. Jadi sekali umroh itu 1 orang? Iya, untuk badal 1 umroh 1 orang. Tidak bisa double sekaligus. Jadi bapak nanti bisa persilakan serahkan pada para ustadz yang mau membadalkan, nanti akan ada jasanya biasanya. Ya. Untuk tahallul yang kedua, ketiga, baru yang terakhirnya pelontos Pak ya. Alangkah baiknya dicukur semuanya. Kenapa? Karena likulli syaratin hasanah. Setiap rambut yang kita cukur itu mengandung 1 kebaikan dan dia menggugurkan 1 dosa dan mengangkat 1 derajat. Nanti bapak kalau setelah umroh yang pertama nanti ada monijin, tukang cukur tuh. Tukang cukur itu calo, tahallul. Nah bapak tahallul aja nggak apa-apa, silakan kalau mau tahallul. Yang terakhir kalau mau dipelontosin, ya. Dan saya sarankan nggak usah hitung ke rupiah, karena kalau sendiri biasanya 15 real. Kalau bapak makanya nyukur bareng-bareng 10 real, nggak usah dihubungkan 10 kali 4.000, 40 mahal. Di Jakarta 15. Sono aja ke Jakarta sono. Ya, ada yang 5 real, mau 5 real. Berdarah tapi. Ya, jadi nggak usah dihubungkan ke rupiah. Insya Allah berkah, amin. Ya, kenapa? Boleh, tapi alangkah baiknya pokoknya yang mencukurkan orang yang udah dicukurkan. Boleh sendiri ke apa? Iya, pakai gunting. Saya sarankan ya, untuk yang perempuan atau satu grup ini ada yang bawa 5 gunting. Karena terkadang nggak pada bawa semua, bingung. Karena di situ ada anak-anak kecil juga tuh yang bisa nyukurin, tapi kita kasih 2 real dan sebagainya. Ya, untuk yang perempuan ingat ya, cukur, dikit minimal 3 helai yang perempuan. Jadi jangan diseltot begini. Ini dicabut gitu, jangan. Tapi cukur. Suami boleh mencukurkan istrinya, istri boleh mencukurkan, yang nggak boleh istri orang. Ibu sini sama saya bu, jangan ya, GR banget dia. Ya, lanjut. Ini para pejuang-pejuang kita yang pada naik ke atas untuk ke Gua Hira, Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan. Saya sarankan ibu nggak usah naik ke atas ya, karena panjangnya 1,5 jam perjalanan ke atas. Kita cukup di bawah ya, karena ketika di bawah kita doa. Insya Allah doanya dibimbing sama ustadz kita. Lanjut. Ini Jabal Sur, tempat Nabi Muhammad ngumpet dengan Abu Bakar pada saat hijrah
kurang lebih 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lanjut. Nah ini dia, ini favorit ya, jamaah pasti menginginkan ke sini. Jabal Rahmah, tempat Nabi dengan Ibu Hawa ketemu setelah dipisahkan mereka kurang lebih 100 tahun. Nabi Adam ucapkan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Biasanya kalau suami istri maksain naik ke atas maksain bawa idol. Dia tulis di atas tuh itu lope. Wow. Alhamdulillah pulang cerai. Auzubillah. Makanya udah Rabbana hablana azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alhu lana lil muttaqina. Kalau Bapak perlu ketahui, ini adalah tempat para jemaah haji wukuf di padang Arafah. Ya, jadi ini adalah tempat ijabah, tidak ada sholat khusus di sini. Saya beritahu. Ini Masjid Ja'rona. Ini kedua. Jadi kalau Bapak dan Ibu kalau mau melakukan umroh yang kedua, mikotnya di sini. Ada juga mikot di Tanim yang paling terdekat. Bagaimana tata caranya Pak Ustadz? Ibu masuk ke masjid ini menggunakan kain ihram, langsung sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal ihram rakatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan khususon marhum. Sebutin nama almarhum. Ya. Siapa dulu tadi? Ibu. Dalilnya apa? Man ahak husni sohabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik hak aku gauli dulu? Ummuka, ibu kamu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Summaman, siapa lagi? Abuka, bapak kamu. Jadi ibunya berapa, Bu? Bapaknya? Ibunya berapa? Bapaknya? Ibunya? Bapaknya? Ibunya 3, bapaknya? Ya. Kenapa senyum, Bu, ya? Lanjut. Bapak Ibu, ini pemakaman Ma'la yang ada di kota Mekah. Ini pemakaman paling tertua. Di sini dimakamkan 15 ulama besar. Di sini dimakamkan Ibunda Siti Khadijah, dimakamkan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kemudian ulama besar Nusantara Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. 2018 dimakamkan yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, ya, Mbah Mun. Jadi kalau saya yang bawa, biasanya saya bawa ke sini cara jamaah. Tapi ini mohon maaf tidak diagendakan di dalam agenda. Biasanya saya sendiri. Nah biasanya kita kolekan jamaah, biasanya 100.000 untuk menyewa bis, kita ziarah ke sini. Mumpung ada di kota Mekah. Karena kalau ibu dari Jakarta ke sini berapa juta? Ya kan itu dia, mumpung di kota Mekah. Kita doa biasanya ada 15 ulama Indonesia yang dimakamkan di Ma'la. Lanjut. Ini Masjid Namiroh yang setahun sekali dibukanya. Saya sengaja saya beritahu bagaimana tata cara haji juga. Berangkat haji, amin. Ya. Lanjut. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan tahun depan foto ibu nih. Ya, ini ONH Plus. Ya, mereka yang menunaikan ibadah haji tanggal 10, 11, 12 mereka diam di kota Mina untuk melakukan jumroh. Itu dia. Lanjut. Ini dia mabit di Muzdalifah, malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam takbiran. Bayangkan kita jauh dari keluarga, kita nginep di sini sampai jam 2 sambil ngumpulin batu untuk besoknya melontar jumroh. Pak Ustadz, di umroh ada jumroh gak Pak Ustadz? Nggak ada. Ini jangan gagal paham. Ada jamaah ngumpulin batu dari sini. Buat apa? Mau jumroh Pak Ustadz? Oh, kirain mau tawuran. Ya, jadi di umroh tidak ada Jadi Bapak Ibu nanti akan ngelewatin tempat-tempat orang yang haji. Disitulah di atas bis ibu doa, Allahumma rzuqna al-audah tsumma al-audah li ziyaratil haramain. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa saya balik lagi untuk menunaikan ibadah haji, ya Allah. Itu dia. Mau berangkat haji, Bu? Kurang kencang. Mau berangkat haji? Saya kasih amalan nih. Tadi saya habis pengajian, saya kasih amalan. Jangan lupa setiap hari baca 4 surat. Nih. Pertama surat Waqiah sama Ar-Rahman. Kalau habis duha jangan lupa Ar-Rahman sama Waqiah. Yang kedua habis maghrib sama Isa Yasin.
Yang ketiga, mau tidur ambil air wudhu, jangan lupa surat Al-Muluk. Tuh. Kalau ibu amalkan ini setahun, istiqomah, ikhlas, insya Allah rezekinya lancar. Insya Allah pulang dari umroh langsung ONH plus. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya udah setahun Pak Ustadz, kok belum berangkat-berangkat juga Pak Ustadz? Tambah lagi satu, surat tanah. Terakhir surat apa Pak Ji? Surat tanah. Nah, itu di Al-Quran nggak ada, adanya di bawah lemari. Ya, itu dia. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita umroh udah selesai. Inilah enaknya juga kalau yang umroh dulu baru ke Madinah. Ya, tapi kalau yang Madinah dulu dia baru umroh, enak juga. Ya, kalau ini capek-capek dulu baru bersenang-senang. Nanti selama di Madinah udah tenang. Apa di Madinah itu? Di Madinah tinggal banyakin ibadah, sholat malam. Ingat ya Bu ya, di travel kita di Al-Hijaz ini wajib. Kalau perlu dianjurkan sholat malam. Jam 2 lewat setengah 3 kita kumpul di lobi. Kita bareng-bareng ke Masjid Nabawi untuk berjamaah. Tahajud 2 rakaat sama hajatnya 2 rakaat. Tuh, selama di Madinah. Kemudian jangan lupa nanti selama di Madinah kita pun anjurkan untuk kalau bisa perbanyak ibadah. Mumpung kita di sholat, ya. Karena 1 kali ibu sholat di Madinah di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali ibu sholat di masjid yang ada di Jakarta. Itu dia. Tapi saya jujur salut sama ibu yang perempuan nih ya, jamaah perempuan temukan, Masya Allah, jam 1 jam 2 udah pada berangkat tuh. Jam 1 jam 2. Iya, sholat berangkat ke masjid. Itu dia. Kalau laki-laki azan baru berangkat. Perempuan. Jadi kalau di sana Bu jam 1 jam 2 itu ngelihat ada ibu-ibu pakai mukena warna putih itu udah biasa. Coba di sini jam 1 jam 2 coba pakai mukena. Setan mana ini ya? Ya, sudah biasa. Nah, yang bapak-bapak semangat. Pak Ustadz, saya kayaknya sholatnya di kamar aja Pak Ustadz. Kalau mau di kamar ngapain umroh? Mumpung ada di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi perbanyak sholat berjamaah, baca Quran, banyakin zikir, sholawat. Bahkan kalau perlu ibu saya tantang setiap hari di Masjid Nabawi baca sholawat 1000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1000 kepanjangan Pak Ustadz. 100 sholawat. Man sholla alayya mi'ata marrotan qadallahu hajatahu mi'ata hajah. Barang siapa yang dia salawat kepadaku 100, Allah kabulkan hajatnya 100. 70 Allah kabulkan di akhirat, 30 Allah kabulkan di dunia. Tuh. Salawat sambil ibu natap makan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salawat itu berkah Bu, Masya Allah. Ya. Nanti saya beritahukan. Lanjut. Ini dia. Lelah kita hilang Bu. Keringat itu yang tadinya ngucur, ya Allah lelah banget habis umroh, jalan masih begini, selesai sudah. Kalau kita ngelihat, ibu ada perbedaan nanti ibu akan rasakan kalau ibu ke Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram itu, waduh, mohon maaf ya, padat. Tapi kalau Masjid Nabawi, ibu masuk nyes, adem, AC, wanginya juga ciri khas. Ya, itu dia. 1 kali sholat di masjidku kata Rasulullah, 1000 kali ibu sholat di tempat yang lainnya. Subhanallah. Lanjut. Ini para jamaah biasanya kalau habis subuh pada foto-foto ya. Itu dia. Lanjut. Ini yang bapak-bapak, ini dalam Masjid Nabawi kayak begini ya. Ini semuanya berlapiskan emas ya. Dan alhamdulillah ibu, saya beritahukan saya pernah jadi imam di sini. Alhamdulillah, saya pernah jadi imam di sini. Jadi ceritanya pas waktu maghrib ya saya telat dapatnya di teras. Jadi alhamdulillah ada 5 orang yang ngikutin saya. Bapak ketawa kenapa? Kan jadi imam kan? Bukan yang di depan di teras. Alhamdulillah ya. Lanjut. Bapak Ibu, di Masjid Nabawi agak perbedaan. Kalau di Masjidil Haram, yang di luar Masjidil Haram ada pancuran, itu biasa ada air zam-zam. Zam-zam water. Tapi kalau di Masjid Nabawi yang khusus jam-jam adalah yang di dalam. Yang tong warna coklat. Adapun yang di luar itu air biasa buat wudhu sama minum. Jadi jangan ibu terkecoh. Pak Ustadz, saya mau air jam-jam dulu Pak Ustadz. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Enggak usah, itu air biasa. Jadi yang baca doa yang di dalam. Ibu boleh pakai berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah pun pada saat dia minum air jam-jam dalam satu riwayat beliau berdiri.
Yang bagusnya duduk sambil pakai tangan kanan dan baca doanya. Ikuti saya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah ibu minum air zam-zam, ibu niatkan ya, kalau buat anak-anak kecil kayak gini niatkan supaya dia pintar. Ibu saya kasih amalan ya, mohon maaf, banyakin selama di sana anak kita dengan air zam-zam. Dan nanti ketika ibu tidur, terutama yang perempuan, saya punya anak perempuan 2. Ketika anaknya tidur, jangan lupa ibu tiup ubun-ubunnya sambil baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Menurut riwayat dan fadilah yang disampaikan oleh guru saya, barang siapa yang dibacakan itu insya Allah anaknya dewasa nggak akan kena zina. Nanti turun langsung ke bawah, baca alam nasroh laka sodrok. Itu anaknya. Anaknya udah tidur, gantian ubun-ubun istrinya. Insya Allah bangun. Ya, itu dia. Lanjut ya. Ma bainal baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman daripada taman-taman sorga. Ini yang namanya Raudhah, tempat favorit yang ada di Masjid Nabawi. Ini dia, Masya Allah. Ini kayak udah pengen berangkat aja kita. Nih, ini mimbar. Di sini makam Rasulullah. Itu dia yang namanya Raudhah. Tandanya karpetnya warna hijau. Ini namanya mihrab. Mihrab itu tempat imamnya Rasulullah. Saya kemarin di sini aja nih, enak banget di sini saya. Gak ada yang ngusir. Insya Allah, saya doa. Itu orang diusir, harus. Wah, askar usir. Saya diam di sini. Insya Allah, kita doa di sini. Apa yang Bapak lakukan kalau sudah di Raudhah? Kalau Bapak nanti sudah sampai di Raudhah, maka yang pertama Bapak lakukan sholat sunnah hajat. Ingat sholat sunnah? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal hajah rakaataini lillahi ta'ala. Setelah sholat sunnah hajat, silakan doa menurut bahasa ibu, silakan. Di buku ada tapi panjang, saya nggak pernah pakai tuh. Pakai bahasa ibu aja. Tapi awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kullu du'ain mahjubun hatta yusolli ala nabi. Setiap doa terhalang, dia nggak sampai kepada Allah sebelum ibu sholawat kepada baginda Rasulullah. Nanti setelah doanya udah selesai, tutup sama Robbana Atina. Tutup sama sholawat. Baru walhamdulillahi rabbil. Ibu dimulai dari sekarang. Sebelum ibu tanggal 22 sudah mulai ditulis. Nama hajat ibu apa saja tulis. Pak Ustadz, saya punya 10 hajat Pak Ustadz. Enggak apa-apa, minta sama Allah semuanya. Jangan ibu pilih-pilih. Aduh, 10. Kayaknya nggak enak juga nih sama Allah nih. Jangan, minta 10-10-nya. Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu ke hamba Allah dengan satu keyakinan bahwa doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Saya ingat banget Bu, saya berangkat pertama saya punya 5 hajat. Sampai sekarang saya tulis tuh di rumah saya. Pertama, ya Allah hidupkan saya, matikan saya dalam keadaan iman. Karena tidak ada buat seorang mukmin matinya husnul khotimah. Yang kedua, mohon izin buat yang punya hajat, terutama yang belum berkeluarga, minta. Yang udah berkeluarga belum punya keturunan, minta. Ya, minta di sana. Saya kurang lebih 16 tahun saya baru punya keturunan. Ya, subhanallah. Nah, yang ketiga apa? Saya jujur, yang ketiga saya minta mobil. Minta mobil. Karena dulu kalau mau dakwah pakai motor. Pakai gamis, pakai sorban, udah kayak Superman tuh. Ya. Tapi saya minta ya Allah, minta mobil. Mereknya disebutin. Dealernya mana sebutin. Harganya udah sebutin. Ya. Udah tahu belum doa minta mobil? Nah, nih doanya nih, saya kasih. Allahumma inna nas'aluka Innova. Ya, wa Avanza. Wa Xenia. Kurang gede wa Kopaja. Nah, itu dia ya. Minta mobil tuh. Ibu jangan lupa ya. Saya nggak pernah nemuin jamaah umroh dia ibadah doang. Enggak, pasti punya hajat kita. Jujur aja. Kita punya masalah, kita ngadu sama Allah. Itu lebih baik ibu berdoa di sini ketimbang ibu datang ke dukun. Nauzubillah, ya.
minta di sini. Ini tempat ijabah. Menurut riwayat ini nanti pada waktu hari kiamat tidak hancur, tapi dipindahkan ke sorga. Makanya disebut taman daripada taman-taman sorga. Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu, tolong perhatikan. Karena di sini hati-hati sekarang sudah menggunakan tasrih. Yang bapak-bapak tasrih, ya ada izinnya. Biasanya yang bapak-bapak ba'da zuhur sampai asar, yang ibu-ibu bahkan tengah malam. Ya kita harus ngikutin. Pak Ustadz, saya telat Pak Ustadz, udah ditinggal, yang udah nggak bisa lagi nyusul, nggak bisa. Kemarin jamaah kita, padahal jam 12 dia baru datang jam 2, ngeluyur dia ke sono, ditolak, nggak boleh. Karena harus bareng-bareng. Syaratnya satu, ID card jangan ditinggal. Karena nanti dihitung benar-benar Pak, Wahid, Isnin, Salasa, Hamsa, Sitta, Sab'ah, terus ada 25 berdasarkan suratnya. Kalau ternyata di situ ada 25 dan orangnya 27, berarti yang 2 penumpang gelap. Travel lain dia. Makanya harus ketat. Ya. Nah, ini ada jamaah yang perempuan, tolong saya beritahukan di grup agendanya. Jam berapa kumpul di lobinya. Pak Ustadz saya telat nih Pak Ustadz, 4 orang telat. Kenapa Ibu? Habis mandinya antri sama bedaknya kelamaan. Salahnya dia. Masa yang 40 orang nungguin yang 2 orang. Ya, makanya nih harus ada jadwal ke Raudhah, harus siap-siap. Mandi 2 jam 3 jam sebelumnya. Harus siap-siap. Kenapa? Karena di sini puncaknya ibadah kita di Madinah. Ingat Ibu, kalau Ibu udah kelewatan di Raudhah, Ibu akan pulang lagi, nyari ongkos lagi. Berangkat lagi. Karena tidak ada susulan ke Raudhah. Cuman sekali jatahnya. Beda dengan Bapak sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi itu bisa berkali-kali. Tiap malam Bapak berangkat. Tapi kalau selama pandemi, saat ini saya menggunakan tasrih. Ya, jadi makanya tolong buat ibu-ibu, tolong manfaatkan waktu. Kenapa? Kalau orang umroh di Madinah nggak ke Raudhah, aduh ngapain? Ini justru puncaknya ibadah. Ya, itu dia. Lanjut. Yang bapak-bapak nanti ketika Raudhah, lihat ya, ini sholat hajat mereka. Lagi pada sholat sunat hajat, nah itu dia. Lanjut. Antrinya kayak begini. Ya, nggak ada kesombongan sama semuanya. Pak Ustadz, kami kan udah bayar mahal. Pak Ustadz kok antri kayak begini Pak Ustadz? Ingat loh, saya orang kaya Pak Ustadz. Nggak ngaruh. Saya jenderal Pak Ustadz. Masa bodoh. Sama semuanya. Nggak lama datang ke saya. Pak Ustadz, saya di Jakarta RT lu Pak Ustadz. RT lagi. Sama. Malu kalau kita marah-marah di sini. Ada Bu yang kemarin marah-marah. Saya nggak terima kayak begini nih. Saya kemarin gak begini. Dia taunya itu 2 tahun 3 tahun yang lalu. Sekarang kebijakannya beda. Orang yang mau ke Raudhah harus antri kayak begini. Disinilah kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ibu minimal di sini setengah jam nih. Nanti sudah antri, ibu nanti diblok lagi, dikumpulkan lagi, masih duduk tuh, belum masuk. Nanti masuk 1 blok. Nanti baru antri, perebutan mereka pada lari. Nah, tapi di sini lebih enak lagi. Bapak dan Ibu diberikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, jadi lebih enak. Duha kalau memang pagi-pagi boleh duha, boleh hajat sampai doa. Ya tadi ya doanya ya. Saya pernah dengar ada ibu-ibu, mohon maaf tuh polos doanya tuh dia tuh. Ya Allah. Listrik 3 bulan. Cicilan motor 4 bulan. Anak-anak 2 bulan belum bayaran. Kabulin ngapa? Pakai ngapa Pak? Ya, kata Allah emang gua pikirin. Ya, jadi doa saja menurut bahasa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku minta kepadaku, katakan aku ini dekat. Mumpung di tempat ijabah. Kalau batal wudu repot Pak. Kalau batal wudu silakan saja, doa saja. Tapi tidak perlu sholat. Karena kalau batal wudu mohon maaf minimal pakai air zam-zam. Ada air jam-jam. Jadi Bapak nanti pas waktu masuk, itu yang Bapak-Bapak ya, yang saya tahu ya. Yang Bapak-Bapak dikasih air jam-jam, satu botol. 1 botol mini kayak gini dikasih. Air zam-zam asli. Nah itu bisa, dengan cara dikit-dikit tadi. Ya, dikit muka. Ya, kalau misalnya lagi pas di blok tadi, dikumpulkan lagi sebelum masuk, itu bisa. Karena dikumpulkan itu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Dikumpulkan dulu, di blok dulu. Ada 4 blok tuh ya.
baru nanti satu blok masuk, baru satu masuk. Seperti itu. Lanjut. Ini dia. Setelah bapak-bapak di Raudhah, pasti dia akan keluar. Ketika keluar dari Raudhah, maka dia belok kiri. Pasti ke sini. Ini dia. Tempat yang begitu ditunggu-tunggu buat kita. Yang kita rela-rela 9 jam perjalanan, ngeluarin uang puluhan juta, hanya ingin bertemu dengan sang kekasih Allah. Yuk bareng-bareng semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya lebih keras. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ya Nabi Allah, ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami ya Rasulullah, sebagaimana janjimu, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, katamu ya Rasulullah, maka akan diberikan syafaat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Engkaulah sang penolong kami nanti di akhirat ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadirin para jamaah. Jadi nanti pas waktu di sini banyakin sholawat. Sholawat apapun silakan ibu. Yang tadi barusan kita lantunkan namanya sholawat Jibril. Tapi ada yang maksur sholawat yang tahiyat akhir ibu baca tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala Ibrahim. Yang penting jangan sampai ngelihat makam Rasul begini. Cek. Jangan. Solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada jamaah nanya, Pak Ustadz, saya lihat Pak Ustadz kalau tiap ziarah makam Rasulullah kok kenapa baper netesin air mata? Saya jawab dengan mudah. Apa jawabannya? Karena Nabi Muhammad pun nangis kita umatnya. Para wanita, kalian diangkat derajatnya karena beliau. Dulu ngedengar nama wanita mau lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Tapi Nabi Muhammad datang diangkat derajat kalian. Nabi Muhammad pasang badan ketika beliau menghadapi sakitnya sakaratul maut. Dia berkata, ya Jibril, tolong sakitnya sakaratul maut sampaikan kepada Allah. Berikan saja semuanya kepadaku, jangan berikan pada umatku. Pemimpin mana yang di akhir hayatnya dia mengucap ummati, ummati, ummati. Hanya beliau. Makanya Bapak nih, mohon maaf Pak, Bapak jauh dari sini nih. Ini udah baper nih. Nangis aja ya Allah. Saya alhamdulillah Pak. Makanya kalau ada orang yang baru pertama kali berangkat ngelihat makam Rasulullah nggak nangis, wahwa min qaswatul qulub, hatinya keras tuh. Saya bawa jamaah pernah jenderal Pak, sesungguhkan nangis dia Pak, rendah dia, kecil di hadapan beliau. Mau orang kaya apapun takzim, ya Nabi salam alaika. Di sini nih saya beritahukan, ini makamnya Rasulullah, yang ini, yang lubangnya besar. Ini Abu Bakar Siddiq. Yang ini makam Umar bin Khattab. Loh, taunya dari mana Ustadz? Nih, tuh, Huna di sini. Bentuknya makam Rasulullah, di belakangnya Abu Bakar, belakangnya Umar, sejajar gitu. Ya, persis segini nih. Nih, ini tembok. Ya, kenapa? Karena Bapak nggak boleh menyentuh-nyentuh tuh. Dia boleh. Haram. Lanjut, kita suruh. Terus aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Terus. Nah, Bapak kalau bisa begini. Tuh, kalau pas mau meninggalkan begini. Tuh. Ya. Jadi nggak ngebelakangin. Ini ada yang, ini kan sama aja ngebelakangin pantat nih kan. Dia saking begitu mulianya Rasulullah. Jadi ingat ya. Jadi nanti pas ibu-ibu yang baru pertama kali, jangan cek. Sholawat. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tadi barusan ngaji, saya beritahukan. Kalau ada jamaah, mohon maaf, ngirim WA, Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz, kalau yang SAW dapat pahala gak? Enggak. Sallallahu alaihi. Salam lagi. Assalamualaikum as. Aswewe. Apa aswewe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap aja. Apalagi WA,
as. Di sono dijawab as. Nah, iya. Ya ibu habisnya as ya saya jawab was juga. Tapi kalau di sono assalamualaikum, nah itu doa buat saya. Maka saya balas dengan doa lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu doa assalamualaikum warahmatullah. Ibu ngedoain saya selamat sama rahmat. Saya doain 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lengkap dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya jawab lebih dari itu. Dia udah ngedoain saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfirah. Tuh. Ya kalau ibu as Pak Ustadz. Ya saya jawab was. Kan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini adanya di sebelah kanan dari Masjid Nabawi. Bapak dan Ibu nanti kira-kira sore atau siang biasanya diajak keliling oleh mutawif kita. Salah satu agendanya adalah mengenal lebih banyak hal-hal sejarah yang berkaitan dengan Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu kapan berdirinya, kemudian berapa jumlah payungnya, jam berapa aja tuh payungnya muncul tuh, ada tuh. Ya, nah nanti ibu akan mampir di sebelah kanan tuh ada namanya Masjid Gomamah. Ini masjid bersejarah. Kenapa? Karena pertama kali dipakai sama Rasulullah untuk doa minta hujan. Jadi sahabat dikeluarkan sholat di sini, Rasulullah minta hujan. Lama kemudian mendung. Itulah doanya Rasulullah. Mendung dalam bahasa Arab artinya Gomamah. Ya, Gomamah. Makanya ibu silakan sholat di sini. Nanti di depannya ada Masjid Abu Bakar. Di depannya ada Masjid Umar bin Khattab dan sebagainya. Lanjut. Ini pemakaman keluarganya Rasulullah. Dimakamkan 9 istrinya beliau di sini. Masjid pemakaman Baqi. Adanya di sebelah kiri ya. Ada di sebelah kiri. Dimakamkan di sini anak-anaknya beliau. Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, Fatimah, Az-Zahra, kemudian Abdullah, Qasim, dan ini dimakamkan di sini. Dan juga yang dimakamkan di sini adalah Utsman bin Affan dimakamkan di sini. Ibu pada saat di sini ibu tinggal gini aja amin amin. Karena yang ngedoain nanti ustadznya kita hanya amin amin saja. Dan biasanya kalau doanya panjang lama-lama begini kan ibu ya turun. Nanti pas Robana Atina naik lagi. Ya, kenapa? Karena besek mau keluar ya. Lanjut. Nah, ini Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun sama Rasulullah. 1 kali ibu sholat di Masjid Kuba pahalanya 1 kali umroh. Ibu udah umroh 1-2 kali, tambah lagi pahala umroh. Makanya kalau udah sampai sini jangan lupa wudunya dari hotel. Nanti sampai di Kuba jangan batal kalau bisa. Sholat langsung, pertama tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunnah duha. Kenapa duha? Karena biasanya kita ya, bayangkan ibu, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 juta. Kan 1 kali duha, 1 kali umroh. Alhamdulillah 40 makan, Masya Allah ya. Saya mau 2 kali Pak Ustadz, ada jamaah mohon maaf, sorenya dia naik mobil. Dia naik mobil berkeluarga, dia sewa supaya minta ke sini lagi. Berarti 1 kali umroh lagi dia. Masya Allah. Jadi mumpung. Saya banyak temu jamaah, dia foto-foto. Ibu udah sholat belum? Belum Pak Ustadz. Sholat dulu. Foto-foto ntar, nanti ada waktunya. Nih, kita foto-foto. Lanjut. Ya, foto-foto depan Masjid Kuba, baik yang pribadi maupun berjamaah. Lanjut. Ini Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Kenapa memiliki 2 kiblat? Karena barang siapa yang dia sholat pertama kali di Masjidil Aqsa. Pada saat Nabi Muhammad dia sholat zuhur, baru rakaat yang kedua pindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Makanya di Masjid Qiblatain. Kita tidak turun Bu ya. Kita biasa di atas mobil saja, tapi kita diberitahukan tuh sebelah kiri itu Masjid Qiblatain ya. Lanjut. Ini Jabal Uhud, satu-satunya gunung yang ada di sorga. Jadi pada waktu hari kiamat gunung ini tidak hancur, dipindahkan ke sorga. Masya Allah ya. Ini 14 abad yang lalu terjadi peperangan antara orang kafir dengan orang muslim. Orang kafir pada saat itu terjadi kemenangan, orang muslim kalah. Ada 70 orang yang mati syahid dimakamkan di sini. Ya, salah satu diantaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, dan Qatadah salah satunya. Saya sarankan ibu mohon izin ya, jangan naik ke atas. Ini cukup terjal ya. Biasanya dari orang-orang dari negara Timur Tengah yang naik ke atas. Ya, karena kalau ibu naik ke atas biasanya nanti ada tukang foto ibu. Nanti ibu dipoto, fotonya jadi tebus 25 real. Jadi makanya kalau nanti ada tukang foto yang mau moto ibu bilang aja la. Apa Bu? La.
Ya, ibu apalin aja 4 ya. Nanti 4 nih. Pertama, bahasa Arabnya tidak apa? Bahasa Arabnya ya, na'am. Ya, bahasa Arabnya kalau udah transaksi jual beli deal halal. Kalau belum deal haram. Ya, ingat tuh ya. Coba saya tes lagi. Bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya tidak. Bahasa Arabnya kalau udah jual beli deal. Kalau belum deal. Nah, ibu nyasar mentok. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu nyasar nggak ketahuan hotelnya di mana. Ihdinas siratal. Nah, udah pasti dia jawab siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Lanjut. Ya, kita lihat nih dia tukang fotonya ya. Itu dia. Lanjut. Ibu, di belakang pagar itulah ya, tempat makamnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau ibu nanti lihat langsung, itu makamnya tidak seperti kayak di kita ada keramiknya, namanya nggak ada. Di sana makamnya rata, hanya bebatuan saja. Apakah dia tidak mulia? Mulia dia di hadapan Allah. Makanya kita doa, mudah-mudahan kita berharap di sorga bersama mereka. Amin. Lanjut. Nah ini dia. Ini apa hubungannya Pak Ustadz sama? Nah ini nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungannya sama Rasulullah. Ini adalah sorganya buat ibu-ibu. Ya, tidak ada umroh, tidak lengkap dengan belanja. Tapi ada jamaah Pak Ustadz, kenapa sih kok lo manasik ngurusin belanja? Kan gak ada kaitannya Pak Ustadz. Ada. Saya sekarang lagi baca buku namanya Al-Fatawa Al-Nawawi. 200 fatwa Imam Nawawi. Beliau mengeluarkan hadis sunnah hukumnya kita belanja setelah bepergian. Idza qadima ahadukum min safarihi falihadiyu ila ahli. Barang siapa di antara kamu selesai melakukan perjalanan, maka jangan lupa belanja, berikan hadiah kepada keluarga kamu. Tuh, sunnah hukumnya. Ya. Jadi makanya kalau ada yang bilang, niatkan ibu kalau belanja itu untuk diri kita dan saudara. Berikan hadiah kepada mereka, niatkan ibadah. Ibu beli tasbih, tasbihnya dikasih ke tetangga, tetangganya pakai buat zikir. Subhanallah, 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 dapat pahala. Ibu beli sejadah, sejadahnya dikasih sama tetangga, dipakai buat tahajud, ngalir pahalanya. Saya alhamdulillah beberapa bulan saya berangkat. Lagi berangkat bawa 1 koper. Pulang alhamdulillah 4 koper. Kenapa? Dalamnya sorban. Dalamnya tasbih. Saya beli 10 losin. 1 losin saya kasih ke musola. Perebutan jamaah dipakai buat zikir. Alhamdulillah. Makanya niatkan semua apapun yang kita keluarkan untuk ibadah. Niatkan untuk memberikan hadiah kepada tetangga kita. Itu dia. Jadi ingat ya, Ibu. Izin, saya mau tanya siapa yang berangkat suami istri besok? Yang suami istri besok berangkat? Ada suaminya sini ada ya? Ada ya? Para suami jangan pelit. Iya. Karena saya dengar dari jamaah ibu-ibu, Pak Ustadz suami saya ngepel Pak Ustadz. Pahit. Pahit katanya. Baru ngelihat gamis begini, ntar tanah abang aja. Bapak saya merasakan sendiri, mohon maaf ya, insya Allah di antara rezeki kita berkah dan bertambah karena kita ngebelanjain istri dan keluarga. Tuh ingat tuh. Iya. Jadi saya doakan buat para suami yang besok lagi nanti umroh ngebelanjain istrinya dan keluarganya, saya doakan rezekinya diganti 3 kali lipat. Berat aminnya kayaknya. Rese nih Pak Ustadz nih. Gitu. Saya doakan buat para suami yang ngebelanjain istrinya, nanti besok insya Allah rezekinya 4 kali lipat. Ibu-ibu yang semangat. Saya ngerasain Pak, mohon maaf ya, alhamdulillah lagi berangkat sama istri, satu-satunya negara yang toko pagi udah buka itu Madinah. Alhamdulillah saya ke Dubai, ke Turki dan sebagainya, jam 10 baru pada buka mall. Tapi di Madinah habis subuh udah pada buka. Habis subuh. Saya berangkat sama istri, habis subuh dari Masjid Nabawi saya gandeng istri saya. Ada jamaah Pak Ustadz, udah 20 sekian tahun masih mesra aja. Karena kalau nggak digandeng lari ke toko emas dia. Makanya saya gandeng erat-erat sambil zikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi para suami kalian pun harus peka. Kalau ngelihat ada istrinya udah nengok-nengok, toko emas, itu berarti dia pengen masuk. Suruh masuk aja, masuk. Ayo, masuk. Kita keluar. Kasih ATM-nya, jangan kasih PIN-nya. Ya. Iya ya. Pokoknya insya Allah berkah.
Kami kemarin di sini 4 bis, Masya Allah. Ya, saya suruh para jamaah, ayo masuk semuanya, masuk belanja. Pak Ustadz, berapa jam kita di sini Pak Ustadz? Saya kasih 1 jam. Ayo. Udah, saya mah duduk aja Bu. Saya duduk aja di luar nih. Udah baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Zikir aja. Pak Ustadz 3 kilo korma Pak Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih Pak Ustadz coklatnya Pak Ustadz. Kemarin Bu lagi merem-merem lagi zikir ada yang masukin 200 real. 200. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus saya sholat. Insya Allah berkah. Ada ibu-ibu biasanya saya periksa, ibu kenapa nggak masuk Bu, nggak turun ke kebun korma belanja? Mohon maaf Pak Ustadz, nggak ada uang. Itu mah DL, derita lu itu. Ya, insya Allah. Jadi ibu niatkan apapun yang kita keluarkan sepanjang selama perjalanan umroh kita, insya Allah diganti oleh Allah. Niatkan kita belanja untuk ibadah, niatkan kita belanja untuk hadiah buat tetangga kita, insya Allah. Lanjut, Bapak Ibu nanti akan foto-foto dulu di kebun korma. Emang ada kebunnya Pak Ustadz? Ada di belakangnya. Kalau nanti pas Ibu turun, kemudian memang pas waktu kebetulan lagi musim berbuahnya korma, maka bisa langsung ngambil dari tangkainya. Lanjut. Nah kita insya Allah pulang akan memperoleh zam-zam berapa liter Bu? 5 liter ya. Pak Ustadz saya mau lebih bagaimana Pak Ustadz? Gampang. Jadi Bapak dan Ibu saya sarankan mohon izin ya, cari botol-botol yang kosong, itu jangan dibuang. Kemudian Ibu setiap ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram isi tuh. Setelah dilakban masukin ke bagasi. Di bagasi itu nanti Ibu tutup lagi sama baju. Ya, insya Allah lolos. Ya, dan itu saya lakukan. Alhamdulillah setiap saya berangkat saya nggak banyak, 25 botol saya bawa alhamdulillah. Ya, karena sambil jualan juga Pak. Ya, lanjut. Pokoknya insya Allah orang berangkat pulang dari umroh pasti yang ditanya apa? Zam-zam. Bu Haji tasbihnya dong, jarang. Pasti di sini terakhir zam-zam itu 1,5 liter gini 450.000. 450.000. Selama Ibu taruhnya di bagasi insya Allah lolos. Tapi kalau Ibu kemudian taruh di kabin pasti kecegah. Kena. Ya. Itu dia. Jadi kalau bawa 5 atau berapa insya Allah lolos. Kemarin ada jamaah karena ya ditakut-takutin. Barang siapa yang ketemu maka dia harus bayar berapa ribu real. Ya saya mah bawa aja biasa, alhamdulillah lolos. Ya. Ingat Ibu, Allah akan ganti seluruh biaya perjalanan haji dan umroh. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Boleh keluar dari lisan kita, mulut kita, kapok gua umroh. 40 juta gua habis gua. Nah, kalau kalian mau hitung-hitungan sama Allah, kata Allah, sudah berapa napas yang sudah diberikan? Sudah berapa uang dan jabatan yang sudah diberikan? Masa umroh saja hitung-hitungan? Ya, Ibu bisa bayangkan nggak kalau sekali napas 1.000 aja? 1.000 seceng, goceng. 3 kali, celeng. Ya, makanya apapun yang kita berangkat dengan harta, insya Allah mensyukuri nikmat Allah. Lanjut. Ibu catat nomor saya. Mudah-mudahan kita bisa WA-an, Ibu bisa bertanya, melanjutkan pertanyaan kita. Nanti diawali dulu, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya jamaah Al-Hijaz tanggal sekian. Saya mau tanya ini Pak Ustadz, doanya apa ya? Kemudian niatnya bagaimana ya? Boleh, pokoknya yang tadi saya sampaikan yang kurang paham, kurang ngerti, silakan tanya. Ibu jangan nanya yang macam-macam ya. Contoh misalnya Pak Ustadz, kok di kamar saya nggak ada Pak Ustadz? Itu nggak, bukan urusan saya itu mah. Ya, itu dia. Ya. Ada lagi yang nanya, Ustadz, ini kami dari Serpong, naiknya naik apa ya ke bandara? Aduh, masa mesti diajarin saya kayak gitu ya? Ini kumpulnya di mana dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Ya, itu dia. Udah cukup Ibu? Udah catat semuanya? Ya. Ibu lihat nanti ada tambahan lagi informasi berkaitan sama manasik, silakan di YouTube saya. Ya. Di YouTube saya Ibu tulis saja UST.Zainuddin Spasinur. Nanti ada YouTube pertama Ibroh dari seekor unta. Yang kedua panduan umroh full video. Nah, umroh full video itu Ibu bisa lihat dari pertama walimatus safar, bagaimana menggunakan kain ihram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, ada di sana semua. Dulu saya bikin DVD. Tapi DVD karena sudah nggak musim, udah saya kasih YouTube, nggak perlu di subscribe. Ya, insya Allah berkah, amin.
hakikat keutamaan Masjid Kuba, tausiah seputar Qiyamul Lail, tanda kemabruran haji dan umroh. Jadi kalau bapak dan ibu habis pulang umroh jangan lupa setel yang itu. Apakah umroh kita mabrur atau umroh kita mabur? Ya. Alhamdulillah selesai sudah kurang lebih jam 2. Apa? Kalau IG info Al-Hijaz aja. Saya hanya ada YouTube. Yuk kita bacakan surat Al-Fatihah. Sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Cukup ya? Oke. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jamaah Allah panjangkan umurnya, dilancarkan umrohnya. Mudah-mudahan yang ditinggalkan Allah lindungi. Mudah-mudahan umroh yang kita laksanakan menjadi umroh yang mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin. Ya Allah, pada siang hari ini kami telah laksanakan rangkaian seluruh manasik umroh ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami selama berada duduk di majelis ini ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak doa dan hajat kami kepadamu nanti ya Allah di tanah suci ya Allah. Berikanlah doa kami satu persatu ya Allah. Kalau ada di antara kami saudara kami yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang ada masalah, berikanlah jalan keluar darimu ya Allah. Kalau ada di antara kami yang begitu banyak terbelit dengan hutang piutang, lunaskanlah dengan kekuasaanmu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di tempat ini pula kami kirimkan hadiah dan Fatihah buat kedua orang tua kami yang almarhum dan almarhumah. Ampunilah dosa mereka, balaslah amal ibadah mereka, terangilah kuburan mereka, dan berikanlah surga yang telah Kau janjikan, Jannatun Naim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat nanti kami berangkat ya Allah, kami titipkan keluarga kami, harta kami, anak kami semuanya kepada Engkau ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pelindung dalam hidup kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya ibu, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khoto. Bapak dan Ibu, tolong salamkan kami dengan baginda Rasulullah. Kalau Ibu tanggal 22, insya Allah saya akan nyusul tanggal 26. Mudah-mudahan kita bisa bersua di sana. Qadarullah, kalau memang kita bisa dipertemukan, insya Allah kita dipertemukan. Dan jangan lupa kan kami bangsa ini yang saat ini sedang bingung memilih pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin yang akan lahir menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.